Jadi kalau pendeta tidak hafal ayat, wah malu sama Zakir Naik. Pendeta Mel Atok berkata, pendeta-pendeta malu sama Dr. Zakir Naik. Mari kita saksikan video berikut ini. Perhatikan, Zakir Naik hafal ayat-ayat ini. Dia tidak pakai buka-buka Alkitab, dia ngomong langsung ayat-ayatnya. Jadi kalau pendeta tidak hafal ayat, wah malu sama Zakir Naik. Malu Pak, benar loh. Kita makan dari kolekte perpuluhan jemaat, lalu kita tidak hafal ayat. Wah kacau pendeta begini nih. Pendeta begini harus bertobat atau berhenti jadi pendeta ojek. Kita hidup dari kolekte umat loh. Iya betul toh. Kita hidup dari persembahan, perpuluhan. Lalu kita tidak hafal ayat. Baru Zakir Naik hafal ayat. Wah kacau ini. Malu kita. Di satu sisi, saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok. Dan ini merupakan sebuah sindiran sekaligus koreksi, introspeksi, dan evaluasi bagi para pendeta Kristen dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Kita harus menilai sesuatu itu secara objektif. Sudah beredar luas di media sosial. Dr. Zakir Naik begitu banyak tahu dan hafal ayat-ayat Alkitab. Dan ini merupakan sebuah pukulan dan cambukan bagi para pendeta Kristen. Supaya belajar menghafal ayat-ayat Alkitab. Sekalipun saya tahu, saya mengerti Dr. Zakir Naik tidak menghafal seluruh ayat-ayat Alkitab. Tetapi setiap ayat Alkitab yang mendukung dan mensupport sekaligus semakin memantapkan, meneguhkan dan mengokohkan bangunan doktrin ajaran yang dia yakini dan percayai. Itu pada dasarnya atau umumnya Dr. Zakir Naik menghafal ayat-ayat tersebut. Karena itu bisa menjadi semacam amunisi. Alat yang sangat ampuh bagi Dr. Zakir Naik untuk menunjukkan bagi dunia, khususnya bagi kalangan Kristen, bahwa dia begitu tahu, begitu paham Alkitab. Padahal saya punya catatan tersendiri Bapak Ibu Saudara. Dengan Dr. Zakir Naik tahu atau hafal banyak Alkitab, kita ajungi jempol. Dan itu merupakan cambukan dan motivasi bagi para pendeta Kristen untuk semakin dalam menghafal ayat-ayat Alkitab. Disimpan dalam hati sehingga dalam momen kesempatan apapun, para pendeta Kristen bisa menyampaikan secara lugas, gamblang, tanpa harus bolak-balik membuka Alkitab. Paling tidak ayat-ayat yang bersifat umum itu sudah harus tertancap di hati kita, tersimpan di pikiran dan hidup kita. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Sebab Alkitab berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Dan Yesus dalam keadaan sebagai manusia, ketika dicobai oleh iblis di padang gurun, di bubungan bait Allah, di gunung yang tinggi, Yesus itu selalu mengutip dari kitab Taurat dalam menghadapi musuhnya, mbahnya setan, yaitu iblis. Dengan Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara dikasih Tuhan, catatan berikutnya yang saya tandaskan saat ini, menghafal banyak ayat Alkitab seperti Dr. Zakir Naik. Hal itu tidak boleh dibuat sebuah kesimpulan atau konklusi
bahwa Dr. Zakir Naik mengerti, memahami, menggali, mengeksplorasi, menafsirkan ayat-ayat tersebut secara baik, benar dan bertanggung jawab. Belum tentu. Dan itulah yang terjadi dengan seluruh ayat-ayat yang dikutip oleh Dr. Zakir Naik. Beliau mengartikannya dari sudut pandang keyakinannya, keimanannya, kepercayaannya, doktrin dan ajarannya. Semua yang disampaikan tidak pernah orang-orang Kristen memahami seperti yang dipahami oleh Dr. Zakir Naik. Jadi beliau memang hafal banyak ayat Alkitab, tetapi ternyata gagal memahami ayat-ayat yang dihafal tersebut hanya dengan maksud dan tujuan membenarkan agama, keyakinan, kitab sucinya, tetapi sekaligus mau menyalahkan orang-orang Kristen. Hanya itu saja tujuan dan maksud Dr. Zakir Naik.